Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita baca aturan untuk dulu ya. Untuk mikrofonnya tolong di nonaktif Nah, oke. Selama tolong mikrofonnya dicilang. Oke, sebelum mulai, mari kita doa bersama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, Ibu sebagai host, kemudian kalian akan dipandu Bu Marta sebagai moderator. Materinya hari ini Pak Bu Selvi dan Pak Asam, kita akan bahas tentang waktu berikan kepada Bu Marta. Silakan Bu Marta. Terima kasih Bu Omsa. Selamat pagi untuk Bapak Ibu pemateri hari ini. Selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Apa kabar? Ibu harap kalian sehat semua ya. Mungkin karena kalian selama ini sudah kelamaan belajar di rumah, pasti kalian sudah rindu kan akan Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk mengobati kerinduan kalian, kali ini kita akan mengadakan virtual praktikum mata pelajaran biologi tentang zat aditif makanan. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk anak-anak kami, saat pemateri nanti akan membawakan materinya, setelah pemateri berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan, jadi tidak mengganggu pembelajarannya. Yang kedua, nanti jangan lupa untuk mengisi absen di akhir pembelajaran virtual praktikum ini. Oke, anak-anak, langsung aja ya, tanpa berlama-lama, kita langsung ke virtual praktikumnya. Untuk pertama-tama, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran yang akan dibawakan oleh, dipandu oleh Ibu Selvi, dan akan dibawakan juga oleh Ibu Homsatuan Rohyati. Ibu, silakan videonya ditayangkan. Ada kesalahan teknis. Nah, sambil disimak ya videonya anak-anak, nanti ada sesi tanya jawab. Setelah nanti ada sesi tanya jawab di akhir ya. Jadi tolong disimak videonya baik-baik. Gimana? Udah lah, lu nggak ada suaranya? Nggak ada. Ini. Tuh, nggak ada suaranya tuh, berhenti. Seriusan. Mau ulang tahun itu ya? Kalau filman, udah baik aja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang zat aditif ya. Tolong kalian simak videonya. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Kemudian golongan zat aditif yang pertama yaitu pengawet. Pengawet ini digunakan untuk membuat makanan tidak mudah basi atau busuk. Contohnya pengawet alami seperti gula, garam, cuka, bawang putih, dan kayu manis. Dan contoh yang pengawet buatan seperti asam benzoat, asam sitrat, dan sulfur dioksida.
Yang kedua, penyedap rasa digunakan untuk membuat rasa makanan lebih sedap. Penyedap rasa adalah bahan yang ditambahkan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Umumnya penyedap rasa ini diberikan kepada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa. Penyedap rasa alami terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada penyedap alami dan yang kedua ada penyedap buatan. Yang penyedap alami yaitu jenis penyedap yang kita dapat dari alam seperti tanaman atau hewan. Sedangkan penyedap buatan itu diperoleh dari hasil sintesis kimia yang dibuat oleh manusia dengan beberapa campuran bahan lainnya. Contoh penyedap rasa alami yang pertama itu ada gula. Misalkan gula itu bisa memberikan rasa manis pada setiap masakan. Yang kedua ada garam. Garam mampu memberikan rasa asin pada masakan. Dan yang ketiga ada bawang putih. Bawang putih merupakan penyedap rasa alami yang paling sering kita gunakan. Udah. Penyedap rasa buatan yang pertama itu ada micin. Dan yang kedua ada esen. Esen itu biasanya dipakai sebagai pemberi rasa dan aroma. Yang ketiga ada cuka. Cuka berfungsi untuk memberikan rasa asam pada masakan. Yang ketiga ada pewarna makanan. Jenisnya itu ada alami, yang alami contohnya seperti kunyit, daun suji, dan bunga angkap. Yang pewarna makanan buatannya kita bisa gunakan untuk mewarnai makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi kadar tertentu. Misalnya seperti tertajin, kuning quinolin. Terima kasih materi yang Ibu sampaikan ya, anak-anak. Kita kembalikan ke Ibu Marta. Oke, penjelasan yang sangat menarik. Terima kasih Bu Selvi. Berikutnya, kita langsung aja ya ke inti dari pembelajaran virtual hari ini, yaitu praktikum virtual yang akan dibawakan oleh Pak Asam dan Ibu Aam. Kepada Pak Asam dan Ibu Aam, kami persilahkan. Sekali lagi anak-anak, tolong selagi pemateri membawakan materi, tolong kalian mematikan mikrofonnya. Kan ada gambar, ada mute di situ kan, tolong ditekan mute-nya. Jadi nanti tidak terganggu Bapak Ibu gurunya. Tuh ada itu belum dimatiin mikrofonnya, Nak. Tolong dimatiin mikrofonnya. Nah, gitu, pintar. Pandung Sukawijaya, Nak, tolong dimatiin. Siti Hoironisa, mikrofonnya tolong dimatiin. Ya, Pak. Nah, udah ya? Pak Asam dan Ibu Am dipersilakan. Lu ntar nge-zoom banget, Bel. Iya, aduh, lupa Mel. Lupa cuy. Dibaca sama sisa 8 tiga, cepet banget. Nah, 68 Mel. Oke, terima kasih Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sebelumnya kalian sudah menerima materi dari Bu Selvi ya. Nah, sekarang kalian lihat LKS yang sudah diberikan. Kita mulai untuk praktikumnya. Untuk praktikum, sebelum memulai saya akan membacakan
tentang tujuan praktikum, kemudian alat dan bahan, dan juga langkah kerja. Nah, di sini. Untuk tujuan praktikum kali ini, kita mempraktikumkan tentang zat aditif pada makanan. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan pengertian zat aditif makanan dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi pemanis, pengawet, penyedap alami dan buatan berdasarkan komposisi yang tercantum pada kemasan dengan benar. Yang ketiga, menyajikan data hasil kegiatan dalam bentuk isian tabel pengelompokan zat aditif makanan dan bukan zat aditif makanan dengan benar. Dan keempat, menyajikan data hasil kegiatan dalam bentuk isian tabel pengelompokan zat aditif makanan berdasarkan fungsinya. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan, kalian sudah membawa bahannya masing-masing? Oke, silakan. Coba tunjukkan makanan yang kalian suka, yang kalian bawa di situ ya. Oke, sudah ya. Nah, di sini untuk alat dan bahan, di sini kan sudah dijelaskan berbagai jenis makanan dan minuman kemasan yang kamu sukai. Nah, di sini Ibu ada contoh extra jos, kemudian ada Citato, dan juga ada minuman Enter ya. Selanjutnya, untuk langkah kerja, kalian bisa lihat yang pertama, berdoalah sebelum memulai pekerjaan. Yang kedua, bacalah materi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang ada pada LKS. Yang ketiga, bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh. Yang keempat, bawalah berbagai jenis makanan dan minuman kemasan yang kalian sukai. Ini ya. Yang kelima, bacalah komposisi makanan yang tertera pada bagian kemasan tersebut. Coba buka bagian belakang. Lihat ya di bagian belakang, masing-masing makanan pasti ada komposisinya ya. Sudah dilihat? Oke? Udah. Lanjut ya. Yang keenam, tuliskan bahan aditif apa saja yang ada pada produk-produk yang kamu bawa. Yang ketujuh, tentukan tiap-tiap jenis bahan tersebut, apakah termasuk bahan aditif alami atau buatan. Yang kedelapan, kelompokkan zat aditif yang ditemukan pada komposisi makanan berdasarkan fungsinya. Nanti berikan tanda checklist pada tabel ya. Yang kesembilan, hubungi guru pembimbing jika terdapat keraguan dan kesulitan dalam menjawab soal. Dan yang terakhir, kerjakanlah di buku tulis kalian masing-masing dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Oke, Ibu membacakan itu saja. Untuk yang lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Pak Asam ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka waktu saat virtual ya. Pada kali ini kita akan praktikum ya tentang zat aditif pada makanan. Sudah siap? Dibawa makanannya ya? Orang kemasan ini bawa. Sudah dimakan belum? Ya, baik. Yang pertama extra jos dulu. Ya. Siapa yang suka? Melihat komposisinya. Komposisi aja. Nanti di daerah custom kalian kelompokkan Laurin.
Baik, mohon maaf, ya ada kendala sedikit. Ya, kita lanjut. Ya, taurin. Taurin ini adalah apa jenis salah satu jenis asam amino ya yang dapat secara alami ya di dalam tubuh, tapi juga dia menemukan ada di dalam extrajes ini. Ya, terus peranannya penting ya taurin ini dalam metabolisme tubuh. Ya. Kemudian dia bisa menurunkan kadar gula ya dalam darah, menjaga kesehatan mata, jantung. Gitu. Jadi taurin ini masuk ke dalam mana? Manis ya. Manis pewarna, pengawet, tidak? Boleh di ya. Kemudian setelah taurin ada vitamin. Ya, ada vitamin B2, B3, B5, B6, B9, B12. Nah, ini banyak kandungan vitaminnya ya. Ya, jadi vitamin ini disebut dengan vitamin B kompleks. Nah, ini dia punya peran penting dalam menjaga stamina tubuh. Katanya ini bisa menjaga stamina tubuh kalian. Ya, tapi ya pada kondisi usia-usia tertentu ya, dengan usia sekarang minum terus. Ya. Terus ada royal jelly. Royal jelly. Tadi kalau vitamin masuk mana vitaminnya? Bukan tiap-tiap jenis bahan tersebut. Gimana sih? Don't skipping. Nih. Ya, nggak bisa diriin lagi nih. Sumpah kagak ngerti. Kandungannya banyak ya. Ya, tapi ada efek sampingnya juga. Ya, jadi kalau kita siap minum penambah energi ini, ya ini akan menimbulkan resiko ya atau efeknya. Ya, efek samping ini tergantung pada reaksinya. Ini pada kondisi kesehatan kita. Ya. Kemudian ada citato. Ini citato. Ini sudah dimakan belum? Citato. Ya, citato komposisinya ada kentang ya. Kentang 62%, ada palm oil, wheat barbecue, kemudian ada flour, ada milk powder, banyak ini kandungannya.
Ya, kita bahas satu-satu. Ada penguat rasa monosodium glutamat di situ. Ya, monosodium glutamat. Monosodium glutamat atau disebut dengan apa? MSG. Nah, mecin. Nah, jadi dia masuk ke penyedap. Nah, ya, penyedap ini. Jadi MSG ini atau disebut dengan apa? Penguat rasa monosodium glutamat. Jadi dia sebagai penguat rasa atau biasa disebut dengan penyedap rasa. Ya, jadi dalam beberapa proses fermentasi pertama ini akan dihasilkan asam glutamat. Jadi kemudian akan ditambahkan dengan soda. Ya, sehingga ini akan terbentuk monosodium glutamat atau MSG. Ya. Jadi peran MSG ini dalam bahan makanan ini bekerja dia terhadap dia penguat rasa dasar ya, sehingga ini bisa menguatkan karakter ya pada makanan itu. Nah, kemudian ada dinatrium inosinat. Ya, ini digunakan sama rasa. Ada penyedap rasa. Terus ada penguat rasa dinatrium inosinat, dinatrium guanila. Ini sama penyedap rasa semua. Jadi pada citato ini penyedap rasanya ada 3 ya. Monosodium glutamat, dinatrium inosinat, ya, dan dinatrium guanilat. Kemudian ada antioksidan. Antioksidan asam askorbat di sana. Ini asam askorbat ini adalah dia sebagai apa? Pewarna, penguat manis penyedap. Asam askorbat ini nama lain dari vitamin C. Jadi jenis vitamin ini bisa larut dalam air. Ini merupakan ya, vitamin yang paling dibutuhkan ya oleh tubuh. Kemudian fungsi dari asam askorbat ya ini adalah dia sebagai antioksidan. Ini bisa meningkatkan sistem imun, ya, sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian ada alfa tokoferol ya. Alfa tokoferol DHA. Ya. Jadi sama fungsi dari alfa tokoferolnya sebagai antioksidan ini yang kuat ini untuk mencegah penyebaran radikal bebas. Jadi pada kandungan citato ini banyak sekali penyedapnya. Baik. Kemudian yang ketiga mah sama Ibu Am aja ya. Penter. Ini belum Penter. Oke, ada yang bawa Penter, minuman Penter? Bisa dilihat Ditunjukkan. komposisinya ya, ditunjukkan. Oke, bisa dilihat komposisinya. Tapi nggak bisa lihat kamera Upi sendiri. Oke, komposisi Penter di sini mengandung taurin 100 mg. Taurin masuknya ke apa? Pengawet, pewarna, pemanis, atau penyedap? Tadi taurin yang di Sama seperti di extra jus ya. Taurin masuknya ke yang masuk ke pemanis ya. Pemanis, Bu. Nanti kalian checklist ya. Di pemanis ya. Kamu tulis dulu. Taurin, checklist di pemanis. Kemudian ada kafein. Ini ya, dilihat. Kafein.
Tapi Maksudnya masuk teh kemana? fotokopi Tadi dulu masuknya baru kemana? di. Ini kan nggak ada Ada dibaca? arsipnya ya. Baik. Arsip. Pak KPI. Kita begini saat Arsip cuma nggak segini. di sebelah di sini kan. Kemudian nanti ada gula. Gula sudah tahu ya, gula itu rasanya manis. Berarti dia sebagai Manis. pemanis ya. Gak bisa dia ngerti. Oke, sudah diisi. Kemudian ada asam sitrat. Tadi Sitrat. yang sudah dijelasin sama Pak Asam juga ya. Mm-mm. Tapi ingat, untuk minuman penter ini itu tidak diperuntukkan untuk anak kecil ya. Biasanya kalau untuk orang dewasa itu umur dari 18 tahun sampai 34 dan 35 tahun ya, kisaran segitu. Kalau untuk di bawah 18 tahun itu tidak diperbolehkan meminum minuman penter karena di dalam minuman penter ini tadi sudah dilihat dari komposisinya ada kafein, kemudian ada taurin, di mana kafein dan taurin ini sangat berbahaya di dalam tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak ya, Bismillah. atau dikonsumsi secara terus-menerus. Oke, untuk selanjutnya ada lembar tugas di bawahnya. Kalau yang lembar kerja yang tadi sudah diisi sama kalian sudah di checklist, kita ke lembar kerja yang selanjutnya di tugas. Di situ ada tugasnya 3 poin ya. Terus Nah, silakan kalian diisi. Iya tuh si Ais. Untuk yang ke-1 itu kan tentang fungsi dari masing-masing zat. Yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Selvi ya. Pewarna, pengawet, pemanis, serta penyedap. ya, itu aja. Selanjutnya kami silakan ke Ibu Moderator. Oh dia mau. Karena waktu kita, oh ya sebelumnya terima kasih Bapak Ibu Guru Biologi, Pak Asam, Bu Aam, dan Elvi, terima kasih banyak untuk ilmunya. Berhubung karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, sepertinya tidak memungkinkan ya untuk sesi tanya jawab, ya. Itu waktunya tinggal 5 menit 37 detik lagi. Nah, anak-anak, jadi karena waktunya tidak mencukupi, saya tiadakan. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang Ibu kirim di room chat-nya. Jangan lupa diisi. Lalu tugasnya, tugas yang ada di LKS-nya silakan dikerjakan. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Oke. Demikianlah virtual praktikum kita hari ini, anak-anak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mungkin di kedepannya akan ada lagi virtual praktikum untuk mata pelajaran yang lain. Ibu harap kegiatan pembelajaran pagi ini bisa mengobati kerinduan kalian terhadap Bapak Ibu guru kalian. Oke? Ada sesi foto ya, Bu? Oke, kita akan sesi foto. Nanti Bu Komsa akan men-screen layarnya. Jadi siapkan, tolong yang videonya dimatikan, dinyalakan videonya. Ayo muncullah kalian semua. Dinyalain videonya, di-mute tapi suaranya, biar kita foto. Oke? Tinggal sesi foto. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Udah. Yo, senyum termanis, mana senyum termanis? Wajahnya munculkan. Menyarap, Bu. Senyum termanis untuk gurumu.
Oke, terima kasih Bu Homsa. Oke, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Demikianlah ini. Semoga berbiologi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Para kami tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19, dan yang paling penting jangan lupa jaga asupan pola makan karena kita udah belajar tentang zat aditif makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lift. Yang matinya gimana, Bu?